Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Gialvendra NIM 1914080047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen bab 3 bagian A. Yang pertama, ada kata karakteristik penelitian. Penelitian ilmiah mempunyai 8 karakteristik utama. Yang pertama ada tujuan, yang kedua keseriusan, yang ketiga dapat diuji, yang keempat dapat direplikasikan, yang kelima dipresisi dan keyakinan, yang keenam objektivitas, yang ketujuh berlaku umum, dan yang terakhir ada efisien. Mari kita ambil dari contoh pengembangan media pembelajaran berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Yang pertama ada tujuan, mengetahui hasil pengembangan alat dari media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika untuk siswa SMA atau MA kelas 10 jurusan IPA tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada keseriusan. Telah memuat dasar teori yang relevan dan memuat segala aspek dalam penelitian. Yang selanjutnya dapat diuji. Telah memiliki hasil dan pembahasan, maka penelitian ini dapat diuji. Dapat direplikasikan. Jika dilihat dari hasil pembahasan penelitian pengembangan yang kita sebutkan judulnya tadi telah dilakukan dengan sempurna dikarenakan telah mendapatkan penilaian yang sangat positif dari ahli materi desain dan media pembelajaran, di mana setiap uji penelitiannya mencapai lebih dari 85% kelayakan dan kepraktisan. Selanjutnya, ada presisi dan keyakinan. Dari hasil dan pembahasan penelitian ini, semua data yang dihasilkan sesuai realita dan hipotesis, maka penelitian ini sesuai presisi dan keyakinan. Objektivitas. Penelitian ini memiliki kesimpulan dari data yang aktual dan media pembelajaran yang dilakukan meneliti layaknya yang diterapkan, maka bersifat objektivitas. Selanjutnya ada berlaku umum. Jika dilihat dari judul dan metode penelitiannya, serta penelitian ini adalah penelitian yang relevan seperti dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Maka penelitian ini bersifat umum. Efisiensi dimulai dari penjelasan materi, sehingga metode penelitiannya dikategorikan dalam efisien karena mudah dipahami dan tidak cenderung ke variabel yang membingungkan. Yang B, rancangan desain penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel dengan komprehensif. Sedemikian rupa agar hasil penelitiannya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain penelitian dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu ada desain penelitian deskriptif, ada penelitian korelatif, ada desain penelitian kausalitas, ada desain penelitian eksperimen, dan ada desain penelitian tindakan. Contohnya, dapat kita ambil contoh dari analisis miskonsepsi, fisika, dan two-tier diagnostic test dilengkapi Certainty of Response Index atau CRI pada siswa kelas 10 ilmu pengetahuan alam sekolah menengah atas negeri 1 Muaro Jambi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan mixed method dengan desain sekuensial explanatory atau urutan pembuktian, di mana penekanan utama dalam penelitian sekuensial explanatory dilakukan tahap kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif dan yang dilakukan pada tahap pertama.
Yang C, populasi dan responden atau subjek penelitian. Subjek penelitian dapat diartikan sebagai individu yang ikut serta dalam penelitian. Subjek biasanya digunakan sebagai sampel. Sampel tersebut diambil dari sekelompok besar individu yang disebut populasi. Populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas atau populasi tak terhingga atau populasi terhingga dan populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Contohnya yang berjudul korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adit Sudipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Subjek untuk penelitian ini adalah 33 siswa kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sudipto tahun ajaran 2019-2020. Objek penelitian ini adalah korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang D, teknik pengambilan sampel. Teknik penarikan sampel probability adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang pertama, adapun beberapa cara teknik pengambilan sampel yaitu satu, teknik acak sederhana, yang kedua, teknik acak sistematis, yang ketiga, teknik acak terlapis, dan yang terakhir, teknik acak berkelompok. Teknik penarikan sampel non-probability adalah teknik penarikan sampel yang mendasar pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama, yaitu tekniknya teknik penarikan sampel aksidental, teknik penarikan sampel purposive, teknik penarikan sampel Ketiota, dan yang terakhir penarikan sampel bola salju. Contohnya kita ambil dari identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamno. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-random sampel, yaitu dengan menggunakan cara purposive sampling. Sampel dipilih dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan dan berdasarkan alasan tertentu. Selanjutnya ada variabel dan data penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel itu apa sih? Kira-kira variabel itu adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap objek atau penelitian atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dapat dikelompokkan menurut beragam cara. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, variabel aktif dan variabel atribut. Dan yang terakhir ada variabel kontinu dan kategori. Yang kedua, data penelitian. Berdasarkan data penelitian dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya. Kalau data penelitian itu berdasarkan sumber, dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk dan sifatnya, dapat juga dibagi menjadi dua, data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Contohnya, korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adit Sudipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Klasifikasi skor kesehatan selama datanya yaitu klasifikasi skor kesehatan selama pandemi COVID-19. Ini adalah data dari judul skripsi yang saya ambil. Terlihat kebanyakan siswa
pada keadaan sangat baik 57,58% dan keadaan baik ada 39,39%. Harga min yang diperoleh untuk kesehatan selama pandemi COVID-19 sebesar 64,91. Jenis dan sumber data. Yang pertama kita bahas sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua ada jenis data. Jenis data dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari derajat, dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Dan jika dilihat dari sumber atau tempat, dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, data perpustakaan atau data literatur. Yang kedua, data dokumenter. Yang ketiga, data laboratorium. Yang keempat, data lapangan atau empirik. Yang terakhir, data online. Selanjutnya, jika dilihat dari kemungkinan pengukurannya, data dapat dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif jika dilihat dari pengukurannya dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data kontinu. G. Instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Kira-kira bentuk instrumen itu bagaimana sih? Beginilah kita bahas. Bentuk-bentuk instrumen itu, penelitian itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah instrumen penelitian, instrumen untuk kualitatif. Dan yang kedua, instrumen penelitian untuk kualitatif. Contohnya, pada penelitian mix sekuensial dengan judul analisis faktor ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Instrumen data kuantitatif pada penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif dengan instrumen jenis tes. Tes ini merupakan tes kemampuan inteligensi atau tes IQ. Yang B, instrumen data kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. H, kisi-kisi instrumen, variabel dan indikator penelitian. Kisi-kisi instrumen sebagai instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian bisa dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama bentuk instrumen tes, yang kedua instrumen angket, yang ketiga instrumen wawancara, yang keempat instrumen observasi, dan yang terakhir bentuk instrumen dokumentasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.